Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan analisa saham NCKL di tahun 2025. Tentu saja versi Saham Hijau. Ini karena banyak permintaan. Kenapa harganya nggak naik-naik saham NCKL bang? Apalagi ada logo seperti ini, maka kami dahulukan. Sebelum lebih jauh, kalau Anda ingin bergabung grup premium kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu. Tentu saja disclaimer on ya. Ini saham NCKL di tahun 2025, dia masih minus 7,2%. Menyedihkan, menurut kami menyedihkan. Di saat saham yang lain sudah pada bangkit, saham ini masih belum. Kemudian untuk 1 tahun ke belakang, itu masih minus 28%. Pertanyaannya kan sejelek apa kok nggak dihargai gitu. Apakah memang betul-betul jelek atau sebenarnya bagus? Nah itu yang mau kita sampaikan. Nah saham ini itu bergerak fokusnya di nikel ya. Namanya aja Harita Nikel. Ya, jadi saham ini fokusnya di nikel dan pabriknya besar. Ini saham yang memiliki kapitalisasi pasar besar, jadi bukan saham kecil dan ecek-ecek kalau menurut kami. Mari kita lihat dalamannya. Shareholder masyarakat itu hanya 14%. Ini kan biasanya tanda-tanda saham itu bagus. Dan versi kami, dengan beredarnya saham yang ada di pasaran, kalau dikurangi dengan yang akumulasi, sebetulnya yang beredar ini nggak begitu banyak. Ya dari 14,4% ini. Ya cuman mungkin belum kehendak untuk naik atau gimana lah. Dan shareholdernya itu sangat banyak. Saham ini sangat banyak. 18.000 naik ke 22.000. Dan anehnya ketika yang masuk 3.900 investor masuk ke sini belum begitu bisa mengangkat saham ini. Ya tentu saja mungkin karena dananya tidak begitu besar secara akumulatif. Mari kita lihat jeroannya. Sebetulnya saham ini bagus gak sih? Kalau versi kami secara kinerja ini luar biasa. Kenapa? Ingat ya, perusahaan nikel Anda bisa lihat di emiten-emiten yang lain. Itu tidak sebagus ini kinerjanya. Ini kuartal 1 year on year itu naik sampai lebih daripada 50%. Ini 1 triliun, ini 1,6 triliun. Kan gede banget kan? Bahkan ini kan dividennya juga ada lumayan 3%. Bahkan secara valuasi menurut kami ini juga murah. PER-nya 6, book value-nya masih 1,3. Masih murah menurut kami. Enggak tahu kenapa ya. Market cap-nya 44 triliun, enggak gede banget juga enggak. Ya, tapi juga tidak kecil. Nah, dari segi keuangan ini juga menurut kami sehat ya. Jadi DER-nya 0,2, current ratio-nya 2, quick ratio-nya 1, sehat. Anda bisa lihat gross profit-nya 29%, operating profit-nya 27%, net profit-nya 23%. Efektif ini. Growth-nya juga luar biasa ya. Net income-nya 65%, bagus, dividennya 3. Bagus, dari sini tidak ada masalah. Nah, saya coba ulik laporan keuangannya ya. Jangan-jangan ada sesuatu yang aneh. Setelah kami buka, tidak ada. Pendapatannya memang betul naik. Ya, beban pokoknya wajar, pendapatan naik, beban pokok naik itu wajar. Beban penjualan masih normal, penghasilan lainnya juga normal, nggak ada yang melonjak drastis. Misalnya jual aset atau apa enggak. Tidak begitu inilah mencurigakan lah, laba usahanya bagus. Penghasilan keuangan juga oke. Bagian atas laba entitas asosiasi juga bagus, naik ya. Laba periode berjalan akhirnya juga bagus. Jadi tidak ada yang mencurigakan. Kita lihat pendapatannya dari mana. Pengolahan nikel pihak ketiga itu 5,9 dan naik dari tahun sebelumnya. Sedangkan penambangan nikel ya itu 1,1 naik 2 kali lipat lebih. Tapi ingat ya, NCKL ini fokusnya adalah pengolahan nikel. Itulah kenapa versi kami laba
emiten ini lebih bagus daripada emiten nikel sejenisnya, karena fokusnya adalah pengolahan. Nah, mari kita lihat dari sisi kemana produk dari perusahaan ini dikirimkan. Ternyata ini kan kontrak dengan pelanggan yang melebihi 10%. Ya, ternyata hampir 70% lebih itu dikirim ke Tiongkok. Ya. Ini kontraknya dengan perusahaan Tiongkok 4 juta. Ini 4 juta. Ini bukan 4 juta real ya. Ini kan penyajian laporan keuangan. Kemudian Ningbo juga besar, dan secara persentase itu sampai 70%. Nah, jadi dikirim, Anda tahu sendiri apa namanya, bisnis yang berbau baterai di Cina ini lagi menggeliat, mulai dari mobil lah, apalah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang rumit di saham ini. Bahkan secara berita, sentimen, ini juga bagus. Akuisisi Obi Nickel 10%. Investor kakap tambah muatan. Saya yakin kalau investor kakap yang tahu mungkin ya memang nambah saham perusahaan ini karena memang cukup bagus. Tapi sekali lagi, tidak ada namanya saham itu sempurna. Pasti ada kekurangan. Apa kekurangannya? Ini dari eksternal. Harga nikel itu tidak bagus, ya. Harga nikel tahun ini itu salah satu berada di titik terendah di angka 15170. Inilah kenapa saya mengatakan salah satu penyebab saham NCKL itu nggak bangkit-bangkit. Nah, korelasinya apa? Harga nikel dunia jatuh dengan saham NCKL ini. Anda bisa lihat, asing nggak mau masuk di saham ini. Ya, ini all investor. Ya, big distribution. Domestik itu netral, small accumulation. Berarti yang big distribution siapa? Asing. Dan pelakunya BK, YU, LJ. Inilah kenapa kalau yang bayarnya CC, XL, YP, ya Anda tahu lah. Ya. Dan korelasi harga dunia itu sangat mempengaruhi investor besar. Karena itulah kalau Anda mungkin berpikir gini ya, masuk selagi harga nikel masih bawah. Nah, kalau pikiran mereka enggak, mari kita angkat ketika harga nikel naik itu. Jadi ini perbedaan pola aja. Ya kita sebagai retail memang seperti ini, buy on weakness biasanya. Nah, mari kita lihat transaksinya. Ini versi kami ya, ingat ya, analisa ini versi kami. Kalau kita lihat sudah mulai terjadi akumulasi di saham ini sebetulnya. Ya. Walaupun akumulasinya mungkin tidak terlalu besar, kecil-kecil, ini kan masih 1, 2, 3 kecil-kecil lah, masih mayoritas merah, tapi sudah mulai terjadi lonjakan akumulasi. Jadi kalau ada pertanyaan, ini turun lagi nggak? Potensi turunnya mengecil, tidak bisa kita mengatakan pasti tidak turun, tapi potensi naiknya juga masih belum. Ini menurut kami sideway ya, sideway dulu. Nah, analis ini dari analis ya, saya ambil dari Stockbit, banyak publikasi ini ambil dari Stockbit. Itu lebih banyak yang buy sampai 24, holdnya 1, bahkan targetnya paling kecil ya, low itu 870. Ya kalau ngelihat perusahaannya masuk akal. Bahkan menurut kami kalau ngelihat perusahaannya 900 pun ya masih masuk akal dengan kebagusan yang ada di dalamnya. Nah, ini chartnya ya. Kalau versi kami terdekat nyampe 800. Dengan keadaan pasar yang sedang tidak jelek-jelek amat, maka menurut kami ini kan trennya udah mulai naik. Menurut kami 800 masih mungkin lah. Sekali lagi mungkin. Kalau Anda tahu kapan ini, nggak tahu kita ya, kapan naiknya. Pokoknya kita hanya analisa dari transaksi. Nah, ini kesimpulan saham hijau. Pertama, valuasinya menarik, kinerja bagus. Prospeknya menurut kami bagus, di luar harga nikel ya. Resikonya rendah karena harganya sudah bawah. Potensi capital gain lumayan, dividen tidak begitu besar walaupun ada. Nah, tinggal Anda membaca kira-kira nikel itu
tahun ini akan melonjak nggak gitu. Itu penting karena kalau dalam berita-berita yang paling banyak potensi meningkatkan bukan nikel tapi energi, karena nikel oversupply kan. Itu yang kita lihat, karena itulah harga nikel itu jeblok gitu. Kalau ini kan faktor supply and demand aja. Tapi sekali lagi ini versi saham hijau. Anda bisa komplain di komen atau Anda usulkan saham lain untuk dianalisa di komen. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak atas kesetiaan penonton kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.